siapa ahli? Ya saya. Oh, Saya. Itu Pak Basuki yang mengambil untuk yang sampel tanah. Ya, perintahkan asisten. Oh, kalau Prof Bambang Hero mengambil sampel? Sama-sama. Oh, sama-sama juga. Sama Itu berdua ya. Iya. Untuk yang hutan maupun yang non hutan sama. Oh, sekalian juga mengambil sampel. Iya. Baik. Nah, sampel ini diambil tadi yang Desember, Pak ya? 2 kali, Pak. Desember dan Januari. Desember, ada Januari 2 kali. Nah, apakah boleh diterangkan berapa banyak sampelnya yang diambil dan bagaimana metodenya ahli itu bahwa sampel ini mewakili berapa banyak areal? Ya, saya jelaskan bahwa metode ini kan purposive sampling, Pak. Jadi purposive sampling itu intinya sampling yang diinginkan. Jadi ditentukan sebagai gambaran contoh saja, Pak, seperti ini. Ini warna merah misalnya yang ditambang gitu ya. Kita ambil beberapa titik, itulah namanya purposive sampling. Nah, pengambilan sampel itu tentunya mewakili tadi kabupaten ya. Saya sebutkan tadi memang belum selesai, benar betul. Jadi tapi tadi dilanjut oleh Prof Bambang, sebenarnya untuk Bangka Selatan itu kita ambil ada 16 titik pengambilan sampel, kemudian Bangka Tengah itu 4, Kabupaten Bangka itu ada 6, Bangka Barat itu ada 6, Belitung ada 7, Belitung Timur ada 6 juga, seperti itu. Gitu, Pak. Baik. Nah, sampel ini tadi mewakili berapa luas areal, Pak? Ya, tidak mewakili. Jadi sampel ini ada memastikan ada kerusakan ya, dugaan yang diminta oleh jaksa, apakah ada kerusakan di situ. Kemudian kita ambil secara proposif, tadi gambarnya dipetakan tadi ya oleh satelit itu, Pak. Jadi kita ambil beberapa titik. Nah, disitulah untuk mewakili ya, seperti contoh saja misalnya kalau penyakit COVID itu kan, COVID-19 itu kan kita diambil dari hidung kita, leher kita, tidak di seluruh badan kita gitu. Nah, sama juga di forensik di lingkungan itu seperti itu, Pak. Jadi tidak harus seluruhnya gitu. Tidak harus seluruhnya. Baik, tidak harus seluruhnya. Namun yang jadi pertanyaan kami begini, Pak. Ahli mengambil sampel. Ya, katakanlah menurut penelitian ahli ada kerusakan lingkungan. Nah, bagaimana ahli misalnya menjustifikasi apakah ada perbedaan kerusakan lingkungan ketika diambil dari sampel titik 1 misalnya dengan sampel di area yang lain? Ya, oleh karena itu memang kan kita ambil tadi ya beragam ya, Pak ya. Ada yang di lokasi tambang, ada yang di kawasan hutan untuk melihat itu ya. Nah, dari situlah di lokasi yang merah ini kita pastikan tadi dengan PP yang kriteria bakunya seperti itu. Dan kemudian sampelnya juga diambil ke lab, kemudian saya terima juga konsisten seperti itu. Jadi faktanya seperti itu sih, Pak. Kalau misalnya ada kerusakan di lapangan, analisis di lab juga akan terkoneksitas seperti itu, rata-rata seperti itu. Walaupun tidak semua ya, ada kasus-kasus khusus misalnya perambahan hutan yang ditebang hanya beberapa pohon, memang di lapangan terbukti ya, di labnya kadang-kadang tidak terbukti. Tapi kalau ini konsisten ya, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau saya baca dalam BAP ahli itu kan yang di analisa adalah salah satunya adalah mengenai vegetasi dan juga tanah, begitu, Pak ya? Iya, kalau untuk kerusakan tuh poinnya di tanah, Pak. Di tanah, di vegetasi itu ya ada di Kemen 43 itu hilangnya tutupan vegetasi ya, seperti itu. Tapi kalau di tambang itu kan memang ya selesai di ini ya, vegetasinya tidak ada seperti itu. Nah, Nah, berkaitan dengan itu, mana ya, Pak, yang duluan dilakukan? Apakah tadi melihat citra satelit dulu? Tadi kan ada citra satelitnya tadi 2015 sampai 2020 berapa tadi? 22. Nah, dilihat dulu citra satelitnya baru ambil sampel ke lapangan atau ambil sampel dulu baru citra satelit? Dijelaskan Prof Bambang tadi kan memang data kita terima dulu, Pak. Jadi terima, dianalisis pakai satelit.
Ya kemudian penyidik menunjukkan beberapa tempat yang kita ambil lokasinya seperti itu Pak. Jadi memang mungkin Prof Bambang bisa menjelaskan itu. Ya jadi gini, pertanyaannya itu kan karena ini diduga telah terjadi kerusakan, maka mana sampel itu mau diambil. Nah, tadi Pak Wasid sudah menyampaikan adalah pada wilayah yang representasi dari perwakilan kerusakan itu. Nah kemudian kami dengan menggunakan citra satelit seperti itu mulai tahu, oh ternyata di wilayah ini seperti ini, di wilayah ini seperti ini. Akhirnya dari situ kami mengambil keputusan untuk mengambil sampel pada titik-titik itu. Itu adalah titik representasi dari kondisi lapangan yang akan kami datangi. Oke. Nah, mungkin biar jelas saja sebelum saya lanjut. Pertama dilihat dulu tadi citra satelitnya. Iya. Baru turun ke lapangan. Betul ya. Nah, dapat gambaran ya. Ketika turun ke lapangan tadi, ya. Apakah sampel-sampel ini itu adalah sampel yang diambil dari area DU? Tadi yang kalau disebut tadi ada istilah DU. Apakah semua area DU ada perwakilan sampelnya? Iya. Ada semua perwakilannya? Iya, keterwakilan tadi purposif itu Bapak. Maka kalau dilihat itu kan kalau ke DU agak sempit ya. Maka kita labarkan ke kabupaten seperti itu kan. Tadi saya jelaskan Kabupaten Bangka Selatan. Iya, kalau kabupaten saya udah ngerti. Iya. Yang jadi pertanyaan adalah kan tadi sudah ditunjukkan dan itu kan data yang diberikan kepada ahli. Dan yang tadi kalau kami cermati adalah ahli kan menjawab rujukan datanya adalah tadi koordinat-koordinat DU. Iya. Makanya pertanyaan kami adalah apakah sampel itu diambil dari masing-masing wilayah DU? Semua DU maksudnya? Semua DU? Iya, tidak. Tentunya tidak, Pak. Tidak. Tidak. Bagaimana kira-kira saya tahu bahwa DU yang dimaksud, katakanlah dituduhkan kepada Tinindo itu ada dalam sampel yang Bapak ambil? Tidak begitu ya. Kalau kerusakan itu kan coba ditunjukkan ya gambar itu, gambar yang terbuka atau foto nah seperti itu Pak. Nah itulah yang di putih itu Pak yang ditambang sebenarnya. Itulah yang kita ambil gitu. Memang tidak mewakili semua DU, tapi keterbukaan itu maka kita analisis, kita ground check apakah yang terjadi di lapangan seperti itu. Karena kaitannya gini Ali, pertanyaan kami berikutnya adalah kalau memang begitu, apakah berarti misalnya kalau diambil sampelnya dari areal misalnya bukan DUA, diambil dari tempat lain lah misalnya, ya apakah ini akan konsisten sama semuanya? Konsisten. Konsisten sama konsisten. semuanya. Nah, kalau memang konsisten, yang jadi pertanyaan adalah dari mana nanti ahli bisa misalnya meneliti atau ahli apakah bisa menyatakan ini areal yang memang dibuka oleh PT Timah sendiri, ini areal mungkin yang dibuka oleh pihak siapa, ataukah ini areal yang dibuka oleh masyarakat misalnya, gimana caranya ahli? Makanya tadi dijelaskan Prof Bambang kan ada analisis tentang ini ya, DU-DU mana saja. Kalau itu kan cuma koordinat kan tadi. Iya. Makanya kan dijelaskan tadi, ya kan sudah disampaikan itu Pak. Saya pikir itu sudah jelas itu ada klaster 1, klaster 2, klaster 3 dan seterusnya. Nah, secara konsisten pasti akan terjadi kerusakan itu ya karena memang dilihat dari dari citra satelit memang warnanya seperti itu ya. Kalau yang hutan itu kan yang hijau Pak seperti itu. Sedangkan yang dibuka yang tambang ya warnanya putih seperti itu, ada yang coklat itu. Itu artinya memang ada keterbukaan vegetasinya seperti itu. Itulah yang kita ambil Pak. Dan memang bukan di semua di lokasi yang tambang, bahkan di kontrolnya kita mau lihat bagaimana perubahannya seperti itu untuk supaya kita lebih objektif seperti itu. Nah, karena kaitannya begini juga Ali. Kalau dari gambar besar seperti ini, saya pertanyakan misalnya, ada satu areal dibuka oleh PT Timah sendiri, dikerjakan oleh karyawan PT Timah sendiri misalnya. Kalau kemarin ya nggak usah kemarin lah, tapi ada areal yang dibuka PT Timah sendiri. Bagaimana kita bisa membedakan? Kalau itu kan sama aja. Begitu dibuka oleh PT Timah, pasti sampel kerusakan lingkungannya sama dong. Iya, karena itu kan dibimbing sama DU-DU tadi Pak. DU-DU ada DU sekian yang miliknya PT Timah tadi. Iya, bukan itu Ali. Artinya kalau DU itu oke lah. Itu kan nanti kita lihat. Pertanyaan saya begini.
Kalau emang sampelnya itu tidak mewakili semua DU, saya kasih ilustrasi adalah PT Timah menggali itu di areal yang di luar dari daftar koordinat DU. Dia buka itu tanah, dia ambil itu biji timah, pasir, Pasti terjadi kerusakan. pasti terjadi kerusakan. Pasti terjadi kerusakan. Hasil analisanya yang dibuka tadi oleh PT Timah itu dengan yang tadi ahli sebut di DU itu hasilnya sama. Ya pasti sama Pak. Pasti sama terjadi hasilnya. kerusakan kan. Itu kan saya sebutkan tadi kenapa kan metodenya itu proposite sampling gitu kan. Kita nggak mungkin Pak sensus itu. Maka itu scientific itu seperti itu. Menggunakan statistik, menggunakan analisis, itulah namanya saya pendekatan saintifik gitu. Bukan kita satu persatu Pak, itu sangat luas gitu. Kalau Bapak ngomong gitu, ya itu akan sulit, akan lama sekali tentunya itu seperti itu. Iya. Iya. Kalau Saya itu paham oke. yang keberatan Bapak saya Ya, tahu. itu saya bisa terima lah kalau penjelasan saintifik itu. Yang jadi pertanyaan kan gini, ketika satu titik diambil tadi, diambil sampelnya dari satu areal DU, entah mana sajalah, Iya. dibawa ke lab. Iya. Kemudian Bapak juga misalnya mengambil sampel dari area lain yang jauh dari sini, dibuka itu misalnya katakanlah bulan lalu itu digali sama Timah, PT Timah, hasilnya akan sama nggak Pak? Akan sama. Akan sama. Akan sama Nah. terjadi kerusakan. Ya, Pasti itu kesimpulannya ujungnya sana. Sama Walaupun hasilnya. Bapak nanti angka-angka yang disurat laporan saya akan berbeda memang. Kadar pasirnya yang satunya mungkin 90, yang satunya mungkin 86, bisa seperti itu. Ya. Tapi secara kesimpulan itu pasti akan terjadi. Pasti sama Iya. kesimpulannya. Nah, kalau sama Pak kesimpulannya, jadi muncul pertanyaan seperti ini. Bagaimana ahli bisa membedakan hasil kerusakan yang dilakukan misalnya oleh penambangan dengan izin dengan penambangan tanpa izin? Saya Ya. bicara hasil kerusakannya ya, sampelnya. Ya, saya sudah jelaskan Pak tadi ya bahwa mau berizin atau tidak, kalau terjadi kegiatan tambangan itu pasti terjadi kerusakan. Pasti Intinya terjadi seperti kerusakan. itu. Ya. Sebenarnya boleh nggak ditambang? Boleh, asal izinnya dilengkapi tadi. Ya karena di situ ada hak negara, hak masyarakat, hak lingkungan. Itu Pak, sebenarnya pada prinsipnya dasarnya. Supaya tidak timbul kerusakan. Kalau terjadi penambangan terus kemudian sudah selesai ditambang ya segera direklamasi. Seperti itu Pak. Baik, itu kan kalau kita sudah bicara reklamasi, Iya. itu bagian berikutnya. Iya. Saya mau bicara satu bagian khusus tadi yang mau saya garis bawahi adalah dari jawaban ahli. Mau itu yang tambang masyarakat, mau itu ditambang di DU, mau itu yang nambang PT Timah dengan dia Pasti. punya izin, mau itu yang nambang juga katakanlah PT X dia punya izin lengkap, hasilnya akan sama ya Pak. Pasti. Hasilnya akan sama di lab. Pasti ya? kerusakan. Oke, itu hasilnya akan sama di lab. Nah, kemudian begini Pak, tadi ahli juga menerangkan kalau dari citra satelit 2015 sampai dengan tahun 2022, luasannya kan tadi dari satelit itu ahli menggambarkan dari yang hijau menjadi tidak hijau lagi. Begitu kalau kira-kira Iya. yang tadi saya tangkap. Pertanyaan saya begini ahli, apakah metode citra satelit itu bisa berdiri sendiri untuk mengetahui bagaimana perubahan bentang alam yang terjadi selama areal 2015 ke 2022? Saya jawab dulu ya. Silakan. Jadi yang pertama tadi melengkapi apa yang disampaikan Perwasis, sekali lagi disampaikan supaya tidak multitafsir, maka kami berangkat dari SPK yang ada di 5 klaster tadi, gitu ya, yang dibatasi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Klasternya jelas di mana lokasi dan sebagainya, dan tentu saja sampel itu kita ambil dari masing-masing klaster itu. Sehingga keluarlah angka itu tadi termasuk luasan kerusakannya. Sehingga hasilnya tadi dari 5 klaster ini terdapat 152 T. Itu satu. Nah kemudian yang kedua, dari mana kami tahu bahwa betul di lokasi ini ada klaster itu? Karena pada saat pendampingan kami juga didampingi oleh pihak PT Timah. Bahkan kami juga ada eksiden juga di lapangan yang mengklaim oh itu lahan kami. Ternyata itu adalah milik ya pengakuan mitra dan sebagainya. Jadi cara itu yang kami lakukan. Jadi betul bahwa kami mengambil pas di titik di DU itu karena sekali lagi fokusnya itu adalah di 2019 sampai 2020. Tentu saja tidak menghilangkan
kajian kami atau penelitian kami terhadap di luar yang 5 klaster itu. Sehingga tadi yang ditanyakan Yang Mulia, keluar angka 21 untuk yang seluas itu, tapi yang 5 klaster ini adalah hanya 152 T. Itu yang pertama jawaban tadi ya. Nah yang kedua terkait pernyataan tadi, kami tentu saja melakukan scooping ya. Jadi tentu saja metodenya ada. Kemudian ini yang melakukan juga ada tim saya ini juga punya bersertifikat dan sebagainya. Itu terbiasa untuk berurusan dengan seperti itu. Jadi bagaimana scooping, bahkan sebetulnya bisa kita detail itu sampai per bulan. Nah, siapa ini di bulan ini, dan sekarang ini karena buat mudah maka dibuat per tahun. Nah itulah sehingga kami tahu. Sehingga di 2015 sekian, 2016 sekian, dan akhirnya untuk yang 5 klaster ini kita bertahan di 2019 dan di 2020 sesuai dengan PK yang tadi mencantumkan DUDAU-nya. Itu sementara yang bisa saya jelaskan.